Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Eka Setiawati. Yaitu kita hari ini membahas secara peminatan, yaitu kelas 11 di semester 1 khususnya untuk IPS. Jangan lupa subscribe, like, and comment, bisa di-share juga. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian hari ini diberikan kesehatan selalu ya nak ya. Nah, hari ini kita membahas apa saja? Kita melanjutkan materi yang minggu lalu kita bahas, yaitu temanya masuknya Islam dan pengaruhnya. Judulnya itu. Nah, saya di sini tuliskan tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya nanti ketika saya menjelaskan kalian bisa paham apa saja dengan tema dengan masuknya Islam dan pengaruhnya di Indonesia, karena di sini tujuan pembelajarannya sudah jelas. Yang pertama yaitu pendapat Islam masuk ke 7 Masehi. Pendapat siapa? Yaitu di sini ada Hari W. Hazar, yaitu menerangkan bahwa Islam ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu melalui penyebaran tersebut diduga dilakukan oleh para pedagang muslim yang dari Arab yang selalu singgah di Sumatera dari perjalanan yang hendak menuju ke Tiongkok. Nah, pendapat menurut hari ini ada di mana? Ada penjelasannya. Hari ini menciptakan buku, yaitu di bawah sendiri ibu tuliskan Atlas of Islamic History, dan di sini menurut hari sudah dijelaskan melalui bukunya. Yang selanjutnya yaitu menurut siapa pendapat Islam masuk ke 7 Masehi? Yaitu di situ ada Prof. Said Nagwab Al-Attas, menerangkan bahwa kaum muslim itu sebenarnya sudah ada di Kepulauan Malaya dan di Indonesia pada tahun 672 Masehi. Nah, pendapat mereka ataupun pendapat Prof. Said di sini dia dituliskan di bukunya, yaitu bukunya Preliminary Statement of General Theory of Islamization of Malay Indonesia Archipelago. Dan di situ dituliskan judulnya menurut Prof. Said. Nah, di situ ada semuanya penjelasannya. Yang selanjutnya menurut siapa? Di sini yaitu ada W.P. Groenevelets, menjelaskan bahwa pada hikayat dinasti Tang memberikan adanya Muslim Arab yang berkunjung ke Holing ataupun bisa dikatakan di Kalingga pada tahun 674 Masehi. Jadi di situ eh, ada dinasti Tang, yaitu yang berkunjung ke Holing atau Kalingga. Di situ penyebarannya. Dan menurut si W.P. Groenevelets ini di sini dituliskan di bukunya, yaitu Historical Notes on Indonesia and Malaya Complaint for Sinus Source. Dan di situ dituliskan bukunya sudah jelas pada di sini Muslim itu berkunjung ke Holing, Kalingga pada tahun 674. Selanjutnya, apa saja? Siapa? Di sini ada T.W. Arnold menjelaskan bahwa Islam itu datang dari Arab ke Indonesia pada tahun 1 Hijriah, sezaman dengan abad ke-7. Dia sama kayak abad ke-7 kalau menurut Arnold. Nah, buku Arnold itu judulnya The Preaching of Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith. Dan di situ sudah dituliskan menjelaskan bahwa mereka itu membuat judul buku tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pendapat Islam masuk ke abad 17 Masehi. Kalau yang pertama itu tadi, Islam itu masuknya ke abad 7. Dan menurut siapa saja? Tadi kan sudah dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu pendapatnya Islam masuk ke abad 7 ke 13 Masehi. Yang pertama itu menurut Mauqueti, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 Masehi. Penentu waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan, yang di situ batu nisan ini berangka
pada tahun 17 Zulhijjah. Dia atau masuk ke dalam kalender yang sering kita temui, kalender umum, yaitu pada 21 September 1428 Masehi. Nah, identik batu nisan ini sama ataupun persis ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim, yaitu di Gersik ya, makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya catatan perjalanan Marco Polo. Di sini menurut Rickles ada kemungkinan berlangsungnya Islamisasi di Indonesia itu terjadinya karena apa? Karena melalui dua proses. Proses yang pertama yaitu penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dengan kemudian menganutnya. Jadi mereka itu orang asli pribumi di situ tuh mereka berhubungan langsung, artinya dia interaksi dan kemudian dia belajar dan menganutnya. Yang kedua itu orang-orang asing. Di situ orang asing siapa saja? Ada orang Arab, India, Persia dan lain-lain. Mereka yang telah memeluk agama Islam bertempat tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia. Mereka juga interaksinya melalui perdagangan, dia juga melalui percampuran perkawinan, akhirnya mereka mengikuti agama Islam. Nah, di sini adapun faktor yang menyebabkan cepat agama Islam itu berkembang di Indonesia itu apa saja? Di situ ada yaitu syarat-syarat masuk Islam itu sangat mudah. Dia di sini tidak diberatkan. Apa sangat mudah? Yaitu cukup mengucapkan kalimat syahadat. Maka di situ mudah syarat-syaratnya. Jadi tidak memberatkan untuk orang orang non Islam masuk Islam. Yang kedua itu syaratnya apa? Agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial. Jadi siapapun boleh masuk Islam. Tidak hanya orang miskin, tidak hanya orang yang cerdas, tidak hanya orang pedagang, orang kaya. Di situ semuanya boleh masuk Islam karena bersifat demokratis. Yang selanjutnya, Islam tidak mengenal kasta. Semua orang itu karena di dalam agama Islam dinilai sama kedudukannya, maka dia tidak mengenal kasta. Yang selanjutnya, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai. Jadi tanpa paksaan, tanpa kekerasan, tapi mereka menggunakan cara halus, maka mereka membuat nyaman terlebih dahulu, buat mengerti dahulu, buat paham terlebih dahulu, maka dia dengan mudahnya akan dengan masuk Islam. Karena apa? Mereka tidak tidak ada unsur paksaan dan kekerasan. Yang selanjutnya yaitu faktornya penyebaran Islam disesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat. Jadi cara menyebarkan agama Islam itu dengan mudah, yaitu dengan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat, yaitu mungkin kalau zaman dulu itu mungkin karena masuk Islam itu dengan mudah itu melalui perdagangan, silangan perkawinan, maka mereka menjelaskan dari hal-hal yang perkumpulan yang seperti itu. Jadi mereka mudah menjelaskan sesuai dengan budaya dasar masyarakat di situ. Yang terakhir, jatuhnya Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan-kerajaan ini memperlancar penyebaran agama Islam karena memang tidak ada yang memaksa ataupun yang menghalanginya, jadi mudah untuk masuk agama Islam. Jadi jatuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di situ agama Islam langsung berkembang dengan pesat. Dan yang terakhir, pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruhnya apa saja? Di sini ada sistem dan struktur sosial masyarakat di kerajaan. Di situ kalian bisa baca. Jadi pengaruhnya kebudayaan Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu apa saja? Di situ sudah ada. Sama halnya dengan Hindu-Buddha yang lebih dulu masuk ke Indonesia dan memberikan pengaruhnya. Islam dalam perkembangannya juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, di mana agama dan kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia sangat berpengaruh dalam keadaan aspek kehidupan sosial bangsa Indonesia. Di situ apa saja? Di situ sudah saya tuliskan. Nah, di situ ada beberapa materi yaitu penjelasan tentang yang namanya materi masuknya Islam dan pengaruhnya. Kembali lagi ke tujuan pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa paham, yaitu ketika ditanya ataupun menjelaskan tentang masuk perkembangannya Islam di Indonesia.
Jadi mudah, jadi itu saja. Jadi semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan kalian semoga diberkahi kehidupannya. Dan materi cukup di situ saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.